Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ahmad Syarka, seorang siswa dari kelas 11-12 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini, saya dari kelompok pariwisata akan membahas terkait persebaran pariwisata Indonesia. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi saya lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pariwisata serta pengertian dari kepariwisataan. Nah, apa itu pariwisata? Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi, liburan, dan tujuan bisnis yang biasanya melibatkan kunjungan ke tempat-tempat menarik serta bersejarah dan juga pengalaman budaya, begitu juga alam. Ini mencakup aktivitas seperti penginapan, transportasi, dan layanan lainnya yang mendukung kebutuhan dari wisatawan tersebut. Kemudian, untuk pengertian dari kepariwisataan sendiri adalah seluruh aspek yang terkait dengan industri pariwisata, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata, layanan, dan fasilitas yang mendukung antara berbagai pihak seperti pemerintah, penyedia layanan, masyarakat lokal, serta wisatawan untuk menciptakan pengalaman berwisata yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi semua yang terlibat. Nah, jenis-jenis wisata ini terbagi antara lain yaitu pertama adalah wisata alam. Yang dimana wisata alam ini objek dari wisatanya itu adalah keunikan atau sumber daya alam, sumber daya yang ada di alam. Contoh dari destinasi wisata di dalam wisata alam ini, itu pertama ada Raja Ampat, yang dimana ketika kita ingin berwisata ke Raja Ampat itu kita melihat ada air dan pulau-pulau yang sungguh luar biasa, dan itu semua merupakan bagian dari alam. Kemudian yang kedua adalah Pulau Komodo, yang dimana Komodo adalah objek dari pariwisata ini, dan Komodo juga merupakan bagian dari alam karena mereka merupakan sebuah fauna. Kemudian hal yang kedua adalah atau jenis yang kedua adalah wisata budaya. Yang dimana wisata budaya ini objek utama dari berwisatanya adalah kebudayaan, yang dimana fokusnya adalah kepada eksplorasi serta apresiasi terhadap budaya lokal suatu tempat. Contohnya apabila kita pergi ke Bali, kita akan disuguhkan dengan penampilan tari kecak, di mana tari kecak merupakan tarian khas Bali, dan itu adalah salah satu bentuk dari wisata budaya. Begitu pula di Sulawesi Selatan kita memiliki rumah adat Tongkonan, yang dimana rumah ini adalah objek dari wisata budaya tersebut. Kemudian yang ketiga ada wisata buatan, yang dimana wisata buatan ini adalah uh, kegiatan berwisata yang dimana kita mengunjungi serta menikmati tempat wisata yang objek wisatanya itu dibuat oleh manusia. Contohnya adalah taman wisata seperti Dufan ataupun Jungleland, yang dimana kita bisa naik salah satu permainan yang ada di Dufan itu ada halilintar, ada tornado, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah buatan manusia. Itu adalah yang dimaksud dengan wisata buatan. Kemudian hal yang akan saya bahas selain daripada jenis serta definisi dari pariwisata serta kepariwisataan adalah unsur-unsur wisata. Ini mana unsur-unsur wisata terbagi atas beberapa bagian, yang dimana akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah atraksi. Jadi mana atraksi, kesimpulan dari para ahli menyatakan bahwa atraksi adalah sesuatu yang terdapat di dalam suatu destinasi wisata atau suatu objek yang menarik minat dan kepuasan wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat. Contohnya di sini adalah tari kecak dari Bali. Yang mana tari kecak itu adalah atraksi yang dilakukan yang menarik daya tarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Kemudian hal kedua unsur dari pariwisata adalah fasilitas. Ini mana fasilitas adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, serta keselamatan dari wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Contoh dari fasilitas ini adalah toilet umum ataupun musola. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur ini mengacu pada struktur fisik dan organisasi yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan pariwisata. Infrastruktur ini mencakup berbagai layanan serta fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan meningkatkan pengalaman mereka ketika mereka ditinggal di dalam suatu destinasi. Infrastruktur ini, kalau menurut saya pribadi, itu lebih kepada organisasi pariwisata tersebut. Kalau fasilitas adalah barang yang ditawarkan. Contohnya seperti ada toilet umum, musola, dan lain sebagainya. Kalau infrastruktur ini adalah orang yang mengelola tempat-tempat tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah transportasi. Di mana dari namanya saja transportasi berhubungan dengan
transport atau kendaraan kita untuk membuat kita sampai ke destinasi wisata tersebut. Nah, untuk transportasi sendiri ini contohnya itu adalah bus. Ini mana bus sendiri ada namanya bus wisata, yaitu adalah bus yang merupakan alat transportasi untuk kita berwisata. Kemudian hal yang lainnya yaitu ada hospitality. Dapat disimpulkan bahwa hospitality adalah pemberian layanan yang ramah kepada wisatawan yang berkunjung ke suatu lokasi wisata tertentu. Industri yang menerapkan hospitality ini cukup luas, mencakup semua kegiatan secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan pelanggan dan kepuasan mereka. Contoh dari hospitality ini adalah hotel. Lebih kepada pelayanan kalau hospitality ini. Kemudian untuk jenis-jenis wisatawan. Jenis-jenis wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi di wisata juga memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Yang pertama adalah domestic foreign tourist. Di mana domestic foreign tourist ini adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata ke destinasi wisata di negara tertentu. Wisatawan tersebut bukan warga negara sesuai tempat yang berada, namun mereka merupakan wisatawan asing yang menetap dan tinggal di suatu negara karena tugas dan kedudukannya. Kemudian yang kedua adalah foreign tourist. Di mana foreign tourist adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dengan memasuki kawasan negara lain. Jadi wisatawan ini sama halnya dengan wisatawan asing atau wisatawan mancanegara. Kemudian yang ketiga adalah domestic tourist. Di mana wisatawan jenis ini melakukan kunjungan wisata destinasi tertentu yang masih berada di wilayah administratif negara tempat tinggalnya, atau dia berkunjung ke negaranya sendiri namun di wilayah yang berbeda. Contohnya orang Jakarta yang pergi berliburan ke Bali. Kemudian yang keempat adalah transit turis. Di mana transit turis merupakan wisatawan yang tengah melakukan perjalanan wisata ke negara tertentu dengan menaiki pesawat atau kapal laut dengan terpaksa singgah di bandara atau suatu pelabuhan yang bukan atas kemauannya sendiri. Jadi lebih kepada transit turis. Nah, yang kelima adalah indigenous foreign tourist. Wisatawan satu ini berasal dari negara tertentu yang dikarenakan tugas atau jabatannya yang berada di luar negeri. Kemudian yang keenam adalah business tourist. Dari namanya bisnis, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan ke sesuatu destinasi wisata karena urusan bisnis. Baik, saya akan membahas berikutnya terkait dampak positif serta dampak negatif pariwisata. Yang pertama adalah pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara yang mengandalkannya sebagai bagian dari ekonomi mereka. Kemudian yang kedua, pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pariwisata dapat menumbuhkan dan memperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada di suatu negara. Kemudian yang keempat, pariwisata juga dapat memfasilitasi pertukaran dan pemahaman antara orang-orang di berbagai dunia. Kemudian dampak negatif dari pariwisata juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu adanya kontribusi polusi, deforestasi, serta perubahan iklim melalui aktivitas seperti penebangan, konsumsi air, serta pembuatan sampah. Kemudian yang kedua adalah pariwisata dapat mengganggu kehidupan masyarakat lokal dengan meningkatkan harga properti, meningkatkan kemacetan, serta mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, pariwisata juga dapat menciptakan ketegangan antara penduduk lokal dengan penduduk asing. Kemudian yang keempat, pariwisata juga dapat menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi serta kepentingan lingkungan dengan pengambilan keputusan yang mengutamakan ekonomi di atas lingkungan. Yang dimana nomor 4 ini sesuai dengan nomor 2 yang setelah saya sebutkan barusan. Nah, pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang berfokus pada upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan, serta masyarakat lokal. Bentuk dari tindakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini, yang pertama adalah pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian budaya bagi masyarakat serta pengunjung. Dan yang keempat adalah pelestarian lingkungan. Kemudian jika tadi kita membahas tentang wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata buatan, dan ada juga namanya pariwisata bahari. Yang dimana sesuai namanya bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di lautan dan sekitarnya. Yang dimana hal tersebut mencakup air lautnya, pulau-pulaunya, dan garis pantainya. Demikianlah presentasi saya terkait persebaran pariwisata yang ada di Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.